Salam sehat dan salam jumpa kembali bersama dengan Pak Ben dalam kelas online, kelas pendidikan agama dan budi pekerti untuk kelas 7. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena saat ini kami boleh berjumpa kembali untuk memulai pelajaran agama. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, dayailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu menangkap apa yang disampaikan oleh guru kami dalam belajar kami pada hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pacaran. Topik yang pertama tentang peran teman, dan juga tema yang kedua, peran sahabat, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita fokus pada tentang pacaran. Kita ingin memahami makna berpacaran secara benar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pacaran? Nah, kata pacaran berasal dari kata dasar pacar yang memiliki arti kekasih atau teman lawan jenis. Jadi teman lawan jenis yang tetap dan memiliki hubungan yang didasarkan atas kasih. Kemudian kata pacaran itu mendapat makna lebih jauh, yaitu proses pengenalan antara dua insan atau dua pribadi manusia yang biasanya berada pada tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga nantinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses atau pacaran itu adalah proses pranikah yang mana kedua orang, baik pria maupun wanita ini, berusaha memadukan hati mereka menuju jenjang pernikahan. Sehingga pertanyaannya kepada kita adalah, apakah saat ini kita yang duduk di kelas 7 itu pantas untuk berpacaran? Apakah pantas? Nah, anak-anak, mari kita telusuri lebih jauh untuk memahami pacaran yang sehat dan benar. Nah, apa sih pentingnya atau perlunya masa pacaran itu? Masa pacaran itu perlu karena di mana akan terjadi proses belajar untuk saling mengenali satu sama lain. Belajar mengerti. Yang kedua, belajar mengenal orang lain secara lebih baik. Jadi berjuang, berusaha untuk memahami karakter orang itu. Dan yang ketiga, belajar berbagi suka maupun duka. Jadi tidak hanya hal-hal yang mengenakan dalam berpacaran itu yang dibicarakan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk membicarakan hal-hal yang juga menyedihkan. Entah itu sharing sakit ataupun hal-hal lainnya. Dan yang keempat, penting perlunya masa pacaran itu karena saat dimana orang bisa belajar mengenal karakter sesungguhnya dari calon pasangannya. Biasanya kalau orang pacaran itu menunjukkan hal-hal yang
supaya pacarnya senang, tetapi jarang atau mungkin sama sekali tidak menunjukkan sikap aslinya. Kemudian hal yang berikutnya, perlunya masa pacaran ini adalah supaya orang mempersiapkan diri menuju jenjang selanjutnya, yaitu jenjang pernikahan atau perkawinan. Nah, apa sebenarnya yang dinasihatkan oleh kitab suci dalam proses pacaran ini? Nah, dalam pacaran, kitab suci mengajarkan agar pertama-tama itu orang harus menjaga hatinya. Jagalah hatimu. Kenapa itu terjadi? Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan di sana bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi, kita perlu berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu, karena apa yang kita sampaikan itu menjadi cerminan hidup kita. Tutur kata kita itu menjadi cerminan siapakah diri kita. Hal yang kedua yang ditekankan dalam kitab suci adalah menjauhkan diri dari percabulan. Nah, menjauhkan diri dari sikap cabul itu membuat kita terhindar dari sikap-sikap yang mencemarkan baik terhadap diri kita maupun orang lain. Hal ini dipertegas dalam 1 Tesalonika, di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama bab 4 ayat 3. Jadi bahwa dalam berpacaran hendaknya seseorang itu menepis atau menjauhkan diri dari hal-hal yang berbau percabulan. Kemudian hal yang ketiga yang ditegaskan atau dinasihatkan oleh kitab suci adalah mengikuti standar moral dalam kitab suci. Moral artinya baik buruk, benar tidaknya. Nah, dalam surat kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 12 dikatakan bahwa janganlah kita serupa dengan dunia atau berpacaran ala orang-orang yang tidak tahu diri. Pacaran yang benar itu hendaknya didasarkan atas kasih Allah. Jadi kasih Allah itu yang mendasari orang dalam pacaran, sehingga apa? Orientasi pergaulan itu hanya akan ada di dalam tubuh Kristus, di dalam hal kesucian maksudnya. Kemudian yang keempat, bahwa perlu mempersenjatai diri dengan firman Tuhan. Nah, Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 17 menekankan bahwa supaya kita menjadikan sabda Tuhan sebagai senjata keselamatan dan pedang roh bagi kita. Jadi maksudnya, kalau kita berpikir sabda Tuhan itu pastinya baik, maka apa yang baik itu hendaknya itu juga menjadi dasar ketika kita berpacaran. Nah, itulah beberapa nasihat yang disampaikan dalam kitab suci selain yang lainnya. Nah, kemudian dalam ajaran Kristiani ditekankan bahwa pacaran hendaknya ditandai hal-hal berikut ini. Di antaranya, yang pertama, bahwa orang harus memahami bahwa pacaran itu sebuah proses peralihan dari cinta yang subjektif, cinta yang hanya mengarah kepada diri sendiri, kepada cinta yang objektif. Nah, maksudnya apa? Orang tidak hanya cinta buta, tetapi orang harus menerima apa adanya. Dan
bukan yang tidak baik dikatakan atau ditolerir bahwa itu baik. Jadi harus secara tegas mengatakan kalau hal itu salah, ya salah. Kemudian yang kedua, orang juga perlu memahami bahwa pacaran itu sebagai proses peralihan dari cinta yang sifatnya romantis atau romantika belaka kepada cinta sejati. Ya. Kalau Anda membaca roman atau menonton film yang cinta, biasanya hanya ditunjukkan hal-hal yang romantis, yang enak-enak saja. Nah, dari hal yang sekedar nafsu kepada kasih yang sejati, dari hal yang biasa-biasa kepada tanggung jawab, dari ego menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian yang ketiga, proses peralihan dari yang berpusat pada aktivitas kepada proses dialog atau komunikasi. Jadi maksudnya bahwa tidak sekedar hanya nongkrong di kafe atau jalan-jalan, tetapi beralih kepada dialog, membuka diri satu dengan yang lainnya kepada kelebihan untuk mengetahui kelebihan ataupun kekurangan masing-masing, serta apa yang mau dirancang di masa yang akan datang. Kemudian hal keempat yang perlu menjadi perhatian di sini bahwa pacaran itu sebagai proses peralihan dari yang berorientasi seksual kepada hal yang sifatnya pribadi. Jadi maksudnya demikian, bahwa tidak melihat semata-mata pasangan itu sebagai pelampiasan seksual, tetapi harus melihat bahwa orang ini adalah pribadi yang punya martabat, memahami satu dengan yang lainnya supaya lebih baik. Nah, ada beberapa tips agar menjalani pacaran secara sehat. Pacaran yang sehat itu, yang pertama, sebagai orang beriman, hendaknya hal yang pertama yang ditekankan di sini adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka norma agama itu menjadi pedoman dalam berperilaku. Hal yang kedua, bahwa sebagai seorang pelajar menyibukkan diri dalam berbagai kegiatan seperti ekstrakurikuler di sekolah, belajar kelompok, les privat dan lain-lain. Jadi cukup jelas di sini menjawab pertanyaan dari Jawa, apakah seorang pelajar kelas 7 saat ini boleh, ya sebaiknya memfokuskan diri pada belajar terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk tetap berteman dengan teman yang lain. Jadi jangan sampai terlalu eksklusif, menutup diri, lalu teman-teman yang lain dijauhkan. Kemudian yang keempat, jadikan pacaran sebagai penyemangat dan motivasi diri. Jadi jangan sampai pacaran itu membuat orang patah semangat, malas belajar, malas beraktivitas yang lain. Kemudian perlunya juga menghindarkan diri dari berbagai bentuk pornografi agar tidak terjerumus kepada hal-hal negatif. Itulah beberapa nasihat atau tips untuk pacaran yang sehat. Nah, anak-anak, sebagai akhir dari materi ini, Pak Ben hanya menegaskan beberapa hal. Yang pertama, bahwa pacaran sebenarnya merupakan proses menuju pernikahan. Kemudian yang kedua, bahwa jadinya kalau kita berpacaran pada masa sekolah, belum tentu, ini harus dipahami, bahwa pacar yang saat ini kelak akan menjadi suami atau istrimu. Dan yang terakhir di sini, bahwa oleh karena itu, mari kita perlu menjaga diri dengan lebih baik dalam berelasi dengan lawan jenis. Nah, sebagai tugas untuk pemahaman, Pak Ben yakin Anda punya seorang teman dekat yang kita sebut dengan sahabat. Maka, sebagai tugas Anda adalah membuat sebuah kartu ucapan untuk teman dekat atau sahabatmu yang berisi
ungkapan atau apresiasi atas persahabatan kalian dan atau kata-kata motivasi untuk saling mengembangkan diri. Nah, kartu ucapan yang sudah Anda buat, Anda berikan kepada temanmu. Nah, kemudian temanmu yang sudah menerima kartu tersebut mengirimkannya kepada Pak Ben melalui WA. Kiranya cukup jelas apa yang menjadi tugas dan pembelajaran kita hari ini tentang bagaimana berpacaran yang benar. Anak-anak, demikian presentasi tentang pacaran. Semoga Anda semakin memiliki wawasan yang luas tentang pacaran. Terima kasih. Tuhan memberkati.